5 ya. Ini jalur lintas satwa juga guys, sama kayak yang tadi sebelum pos 1. Kita sedang di jalur dari pos 3 menuju ke pos 4 atau Sabana 1. Ini jalurnya berdebu parah. Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Molina dan Nyaman. pada pendakian kali ini kita mau ke Gunung Merbabu via Selo. Itu Gunung Merbabu via Selo itu ada di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Nah, sekarang kita lagi nunggu untuk elfnya berangkat. Saat ini kami sudah berada di titik kumpul, yaitu di depan Rumah Sakit UKI Jakarta Timur. Karena aku dan Mama hanya berangkat berdua, jadi kami memutuskan untuk ikut open trip saja. Karena seluruh anggota trip sudah berkumpul, pada pukul 9 malam kami pun berangkat. Di perjalanan ini kami berhenti di rest area kilometer 207A untuk sekadar beristirahat dan mengisi perut. Setelah urusan perut selesai, tentu saja yang terjadi adalah, ya, betul saja, ngantuk. Sepertinya mata ini sudah tidak kuat lagi untuk tetap terjaga. Kami tidur untuk beberapa jam, dan ternyata saat kami membuka mata, kami sudah berada di SPBU Tengaran, Jawa Tengah. Di sini kami berhenti untuk salat subuh. Pak supir pun kembali melajukan mobilnya. Pelan-pelan Pak supir, kami ingin menikmati pemandangan matahari terbit dari balik jendela mobil. Gunung pun mulai terlihat dan tampak seperti memanggil kami untuk mendekat. Melihat kondisi cuaca yang cerah, kami pun sudah tidak sabar untuk mendakinya. Halo teman-teman, sekarang kita udah nyampe di Gunung Merbabu via Selo. Nah, ini adalah Gunung Merapi. Halo. Pemandangan dari base camp Gunung Merbabu via Selo ini sungguh memanjakan mata. Dari sini kita bisa melihat Gunung Merapi yang gagah menjulang, dan terlihat juga beberapa gunung lainnya yang berada di kejauhan. Sedangkan di depan base camp terdapat kebun warga yang tampak subur. Saat kami masuk ke dalam base camp, ternyata sudah ada teman-teman dari Jogja yang sampai lebih dulu. Kami pun sarapan sebelum akhirnya berganti baju dan packing ulang peralatan. Halo, kita sekarang udah selesai ganti baju dan siap-siap. Sebentar lagi kita akan berangkat. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Inta Erlangga, tour leader dari Tritunggal, yang akan nemenin kalian ke puncak sampai ke Jakarta lagi. Terus ini ada Pade Sukiri, ada Pade Parlan, ada Pade Suman yang akan nemenin perjalanan kita sekarang. Nah, untuk trip kali ini posisi paling depan ialah Pade Parlan. Pade Parlan sama Pade Suman itu ada di posisi depan, di antara leader dan di tengah. Saya posisinya di sweeper, di paling belakang dengan Pade Sukiri. Oke, itu untuk teknis posisi. Terus untuk pos pendakian kita ngecamp di pos 4 di Sabana 1. Itu udah berdiri tenda. 9 jam itu balik lagi ke fisik kita masing-masing ya. Mudah-mudahan 3 jam atau 2 jam. Mudah-mudahan kan itu. Doa dimulai. Doa selesai. Tritunggal Merbabu sukses. Halo guys, sekarang kita mulai naik jam 9.22.
Aku sama Kak siapa? Ayu. Ayu. Oke, sampai ketemu di pos 1. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Di jalur pendakian Gunung Merbabu via Selo ini, sebenarnya ada pengecekan barang bawaan di pos pintu pendakian, yang nantinya barang bawaan akan dicatat untuk kemudian dicocokkan dengan sampah yang dibawa turun. Jumlahnya harus sesuai, jika tidak maka akan dikenakan sanksi. Sampah-sampah itu tentu nantinya akan dibuang di sini loh guys. Nah, ini adalah tempat sampahnya. Di sini juga terdapat PAL atau patok HM, di mana jarak setiap patok 100 meter. 11 pos 1. Sekarang? Berapa sekarang? 1. Ayo 16 lagi pos 1. Aduh. Jalur lintas. Halo guys. Halo. Kita satwa bukan? Satwa apa tuh? Ini kan jalur lintas satwa. Mana? Ini satwanya. Boleh melintas. Aduh. Silakan. Setelah rehat beberapa menit, kami kembali melangkahkan kaki kami di jalur pendakian. Teriknya sinar matahari menemani perjalanan kami pagi ini. Dan yap, di tengah-tengah obrolan kami ternyata sudah sampai di pos 1. Wih, pos 1 akhirnya di. Pos 1 ramenya. Sekarang sudah nyampe pos 1 guys. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Kami beristirahat di pos 1 sekitar 20 menit. Setelah anggota yang lain menyusul, kami segera melanjutkan perjalanan. Aduh, pakai ada turun-turunnya lagi. Nanti kita pas mau turun nanjak jadinya kan? Capek deh. Iya, Karena sedang musim kemarau, jalur pun dipenuhi dengan debu dari tanah yang kami pijak. Walaupun masih di jalur bawah, tapi debunya juga sudah mulai menggelitik hidung dan tenggorokan kami, sehingga membuat kami batuk-batuk. 5 ya? Ini jalur lintas satwa juga guys, sama kayak yang tadi sebelum pos 1. Jalurnya dari pos 1 menuju ke pos 2 ini masih agak landai sekarang. Tapi masih harus tetap pakai buff karena masih banyak debu guys. 15 menit sudah kami menikmati jalur yang landai setelah berjalan dari pos 1. Kami pun disambut dengan jalur yang mulai menanjak sampai dengan ke Simpang Macan atau pos 2 Bayangan. Di sini kami tidak duduk, hanya berhenti sebentar sambil menunggu teman-teman yang lain. Iya. Dia lelah guys, miring-miring. Ada bunga-bunga cantik nih.
Halo teman-teman, kita sekarang lagi berada di jalur menuju ke pos 3. Kita lagi istirahat sebentar, katanya sih 3 menit lagi nyampe pos 3. Pos 2 dong. Pos 2, ya Allah, pengen cepet-cepet nyampe aja nih. Kurang oksigen nih. Iya kayaknya nih, kayaknya kita harus makan kurma. Kurmanya di mana mah? Keri. Nanti kita apakah harus? Pos 2 bongkar Keri. Oh iya, ya udah deh, kita bisa berbagi kurma seperti bulan puasa. Sudah, sampai bertemu di pos 2. Bye. Aku pikir jalur selanjutnya menuju ke pos 2 ini agak santai. Tapi baru beberapa menit berjalan, kami ditunggu oleh jalur terjal nan tinggi yang untuk naik pun harus menggunakan tali. Dari tadi dibilangin 5 menit, 3 menit, 10 menit, 15 menit. Gak nyampe-nyampe pos 2. Kira sekarang nyampe guys. Pos 2 deh. Sampai di pos 2. Jam sudah menunjukkan waktu makan siang. Kami pun membuka beberapa bungkus makanan ringan dan kurma untuk mengganjal perut. Tadi saat akan berangkat, kami tidak sempat membungkus nasi karena lauk di basecamp kami belum matang. Ya sudah, kami nikmati saja makanan yang ada sambil ngobrol-ngobrol santai. Semakin naik, semakin tebal juga debu dan pasir yang kami lalui. Debunya parah. Kita harus jaga jarak guys, biar nggak ngap. Wah, debunya. Kini buff atau masker harus selalu terpasang. Jika tidak, hanya sekedar berbicara pun mulut sudah terasa debu. Aku ngapain berada di sini? Kita ngapain sih ada di sini? Nggak tahu. Udah capek, berdebu. Mencari kepuasan sendiri, kepuasan pribadi. Mana tadi orangnya? Ada. Pemandangan indah yang tersaji di depan mata kami sungguh tak pernah terpikirkan untuk ada kata menyesal. Walaupun debu yang membumbung tinggi hingga menyesakkan dada. Masya Allah, sungguh indahnya ciptaanmu Tuhan. Akhirnya, setelah melewati jalanan berdebu ini, kita sampai di pos 3. Panasnya terik banget guys. Enak amat tidur. Udah. Capek. Di pos 3 ini tidak banyak pohon-pohon tinggi untuk tempat berteduh. Kami pun rebahan di bawah tanaman edelweiss dan tidur untuk beberapa menit. Bukan main memang, tidur saat pendakian memang senikmat itu. Kami kembali menempuh jalur yang penuh debu. Kali ini lebih parah. Jalur menuju pos 4 sudah seperti pasir di gurun pasir. Kita sedang di jalur dari pos 3 menuju ke pos 4 atau Sabana 1. Ini jalurnya berdebu parah banget. Untungnya kami sudah tidur sebentar, sehingga tenaga kami sudah lumayan tercharge untuk melewati jalur yang terjal dan licin ini. Akhirnya kita sampai di pos 4. Tidak memikirkan muka.
Udah abstrak lah pokoknya. Oh. Beginilah bentuk muka saya. Ih, akhirnya kita nyampe pos 4. Sesampainya di tenda, kami segera membereskan alat-alat kami. Wah, akhirnya kami bisa meluruskan punggung. Matahari sudah mulai turun, lelah kami pun sudah mulai hilang. Dinginnya udara merbabu sudah mulai menusuk tulang. Kami pun berencana untuk melihat matahari terbenam di Sabana 1. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Suasana ini sungguh menenangkan. Kami menikmati pemandangan matahari yang lambat laun mulai turun dan membuat langit di sekitarnya menjadi gelap. Agar tidak terasa begitu dingin, kami terus bergerak sambil sesekali membuat video untuk konten TikTok. Hehe. Dingin banget. Sampai selimutan gitu, Bun. Matahari pun hampir sepenuhnya turun. Kami harus kembali ke tenda untuk makan dan beristirahat. Karena besok pada pukul 3.30 dini hari, kami akan berangkat menuju ke puncak Gunung Merbabu. Untuk video menggapai puncak Gunung Merbabu, saksikan di part selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.